Engkau adalah Petrus, dan di atas wadas ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Hari ini Minggu 23 Agustus 2020. Berkah dalam. Hari ini kita diajak untuk merenungkan Injil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 20. Mari kita simak bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya untuk memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Saudara, bacaan hari ini rasanya menarik bagi kita, karena inilah saat di mana Petrus dipercaya oleh Tuhan Yesus untuk memulai gerejanya, untuk memulai perjalanan umatnya. Dan kita lalu bertanya-tanya, mengapa Petrus? Bukankah Petrus itu dulu yang kelak akan menyangkal Yesus pada saat Yesus ada dalam perjalanan menuju kesengsaraannya, ketika Yesus diadili oleh Pilatus? Mengapa? Karena kita yakin sebenarnya Yesus tahu apa yang akan terjadi. Tapi mengapa Petrus yang dipilih? Mengapa bukan yang lain? Satu hal menurut saya yang sungguh membuat Tuhan Yesus yakin bahwa Petrus bisa menjadi orang yang akan memulai gerak langkah gerejanya adalah iman dan keyakinannya. Petrus sangat yakin bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Saya kira keyakinan yang kuat inilah yang patut kita teladan dari seorang Rasul Petrus. Sayangnya, belakangan ini banyak situasi yang membuat banyak orang Kristiani harus ikut melakukan penyangkalan seperti apa yang dilakukan Petrus. Tidak cukup kuat iman untuk tetap menjadi murid-murid Yesus ketika bergaul di tengah-tengah masyarakat. Demi banyak hal duniawi, orang rela meninggalkan Yesus. Inilah yang sebaiknya sekarang kita berusaha melihat kanan kiri, juga berusaha meyakinkan diri bahwa iman yang kuat itulah yang akan menyelamatkan kita. Kita akan ikut bersama Petrus dalam kerajaan surga yang abadi. Saudara, mari kita membangun iman kita semakin kuat bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Anak Allah yang hidup. Dengan demikian, kita juga akan menjadi batu karang yang lain, di mana bait Allah akan didirikan di atas perjalanan hidup kita. Mari kita saling bergandeng tangan, menguatkan, saling bantu, saling memotivasi, agar kita bisa
sungguh menjadi batu karang yang bisa menjadi pondasi yang kuat berdirinya gereja dalam perjalanan hidup kita. Berkah dalam.